Pemirsa, memperjuangkan kesetaraan gender ini bukan berarti menuntut perempuan untuk menjadi sama dengan laki-laki, tetapi mendukung perempuan dan lelaki agar mendapatkan kesempatan untuk ada dalam posisi yang sejajar. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Ruwai dan juga Kak Eva. Nah, kita melihat di mana mendobrak konstruksi sosial bahwasanya lelaki dari sananya diberi kelebihan sehingga hanya dia yang layak menjadi pemimpin. Padahal kita yang tahu di zaman sekarang juga perempuan juga bisa menjadi pemimpin begitu ya Kak Eva ya. Kita flashback sedikit, saya kagum sekali dengan negara Arab Saudi di mana sekarang sudah memperbolehkan para perempuan untuk keluar tanpa mahram, bisa melakukan pekerjaan di luar, menyetir dan jalan tanpa ditemani oleh mahram. Nah, kita melihat apakah juga ini terkait dengan ketentuan yang ada di agama Islam. Jadi secara tidak langsung kita melihat mereka kembali lagi ke paradigma nih, Kak Ruwaida. Memang berdasarkan dari syariat Islamnya sendiri memang begitu. Katanya perempuan juga nggak boleh melakukan kegiatan di luar rumah, bagusnya juga di rumah begitu. Gimana tanggapan Kak Ruwaida? Iya. Kalau sepengetahuan saya sih setiap larangan itu kan seharusnya itu yang diutamakan kan karena untuk menyelamatkan. Nah, pada konteks dulu kenapa mesti ada mahram? Karena memang dikhawatirkan kehidupan Yahudi di sana dulu kan sangat jahiliyah tadi itu. Jahiliyah kayak gitu ya. Jadi begitu melihat perempuan rasanya gimana gitu ya. Nah, untuk saat ini ya kita akui juga masih ada sisa-sisa jahiliyah itu di sini ya. Bahkan di Aceh pun ada misalnya. Kalau enggak akan ada kan seorang bapak misalnya tega memperkosa anak perempuannya sendiri atau yang lainnya. Nah, tapi persoalannya sebenarnya apakah yang jadi persoalan kehadiran perempuan sendiri atau perilaku yang harus diluruskan, perilaku dari pelaku, ya. Kemudian fasilitas yang memberi keamanan, yang mestinya diberikan dukungan juga di sana. Nah, artinya jangan satu persoalan itu jangan dititik beratkan pada satu hal saja. Artinya misalnya, perempuan supaya tidak diperkosa maka dibereskan perempuannya kayak gitu. Jadi pelaku pemerkosaannya biar aja berkeliaran di sana. Iya, betul. Atau biar saja ada ruang-ruang itu yang tidak memberi keamanan yang cukup, itu diabaikan saja. Yang penting perempuannya diberesin. Gitu ya. Seharusnya ini semua nggak bisa satu-satu aspek saja diberesin. Yang diberesin mestinya semuanya. Gitu. Karena saya sepengetahuan saya agama selalu itu punya aturan yang sangat mengimbangi. Misalnya ada perintah tutup aurat bagi perempuan, tapi laki-laki diperintahkan juga untuk jaga mata, artinya jaga pandangan. Artinya ketika pandangannya ditundukkan, maka seberapapun yang ditampilkan di sana tidak akan memberi efek apapun pada si empunya mata, ya gitu kan? Atau sebaliknya. Syukur-syukur kalau kita sebagai manusia yang beriman Islam kayak gitu ya, laki-laki dan perempuan menyadari itu dengan cukup baik sehingga dia berbarengan harmonis, tidak ada satu sama lainnya saling menjatuhkan atau saling membuat kemudian jadi cedera haknya dan sebagainya atau menimbulkan kekerasan di sana misalnya. Nah, ini kalau kita duduk berdiskusi dengan para orang tua, yang selalu menjadi korban adalah para perempuan. Tadi menutup aurat, maaf. Tetapi yang kita tahu bahwasanya saya membaca sebuah blog ya di Eropa, di salah satu museum yang ada di Eropa ini ditampilkan pakaian-pakaian dari para korban kekerasan seksual. Dan di mana yang saya lihat adalah semua pakaiannya tertutup. Betul. Kembali lagi, apakah memang wanita ini dilahirkan hanya untuk disakiti, Kak Eva, untuk dikasari, untuk dilecehkan? Silakan. Kalau pertanyaannya seperti itu memang itu dari ribuan tahun yang lalu. Tadi itu yang perilaku jahiliyah. Ketika anak laki-laki dilahirkan, itu kan disambut dengan sukacita. Tapi berbeda ketika dengan anak perempuan dilahirkan. Itu sangat-sangat jahiliyah sekali lah, masa sebelum Islam datang ya. Nah, artinya sekarang pun dia harusnya, ini kan Islam sudah menjadi way of life ya, jalan hidup kita. Ya harusnya perilaku-perilaku itu tidak ada lagi. Artinya semua kelahiran baik laki-laki maupun perempuan itu disambut dengan sukacita. Terus sekarang dengan
interaksi-interaksi perempuan dan laki-laki juga itu harusnya diwarnai dengan keharmonisan, dengan dengan kedamaian gitu ya. Tidak ada lagi tadi yang kok sepertinya perempuan dilahirkan menjadi sebuah laknatullah gitu ya. Itu salah sekali gitu. Artinya memang tadi kembali kepada sudut pandang kita sebagai manusia gitu. Bagaimana sih sebenarnya sekarang perempuan harus diperlakukan? Betul. Ya kan? Dia itu sebagai penyeimbang ya kan, penyeimbang dan yang membedakan jenis kelamin kita laki-laki dengan perempuan kan hanya ketakwaan. Betul. Artinya jangan mentang-mentang perempuan itu lembut, perempuan itu harus banyak diam, tapi kita perlakukan dengan kasar. Itu juga sangat salah gitu. Artinya pandangan-pandangan itu benar-benar harus kita luruskan. Begitu juga dengan budaya kita. Budaya juga sangat sederajat memandang laki-laki dengan perempuan. Dia harus dilihat dengan marwah-marwah yang lebih mulia. Ya, kan? betul sekali. Ini kalau saya tanyakan kepada para korespondennya laki-laki, itu wanita itu makhluk yang paling unik katanya. Benar ya Kak Eva? Kak, mungkin Kak Eva dan juga Kak Rioda sempat mengikuti kasus di mana seorang ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya di Ulili, betul ya? Nah, kita kembali lagi untuk kekerasan dilihat dari persamaan begitu ya di mata hukum. Kita melihat bahwasanya si ibu ini akhirnya ditangguhkan dengan alasan si ibu masih menyusui anaknya. Nah, ini kan jadi semacam yang hukumnya hanya menjadi wacana saja, tidak diberlakukan secara seadil-adilnya antara kriminal laki-laki dan juga kriminal perempuan. Kayak Kak Ruwaida punya pernyataannya, silakan. Iya. Kalau menurut saya sih hukum mestinya memang ditegakkan seadil-adilnya. Tapi kan bukan berarti juga hukum akan bisa mengabaikan kehidupan yang lain, kehidupan yang lain. Misalnya kayak ibu tadi, kan dia punya tanggung jawab yang lain, yang itu menyangkut juga nyawa dan kehidupan manusia di sana. Artinya bukan diabaikan hukumannya, tapi disuruh pulang, selesaikan dulu tanggung jawabmu yang di sana. Setelah itu, dan di masa Rasul juga dulu pernah terjadi hal yang sama ya, ketika datang seorang perempuan yang mengaku dia sudah melakukan satu perbuatan yang dilaknat Allah, lalu diminta untuk dihukum. Lalu Rasul suruh bertanya, apakah kamu punya anak? Kalau punya anak yang masih di bawah tanggunganmu, maka pulang dulu, selesaikan tanggung jawabmu. Artinya ini kan hal-hal yang memang dilakukan, kalau menurut saya sudah mempertimbangkan banyak hal. Artinya bukan tidak memberi keadilan yang sama di mata hukum. Ya, tapi masih juga ada hati nurani yang bermain. Iya. Kak Eva, bagaimana ini tanggapan Anda? Saya mewakili suara laki-laki lagi ya. Laki-laki akan berkata kalau perbedaan adalah rahmat. Kenapa Anda ingin sekali disamakan dengan laki-laki? Ingin bisa punya penghasilan yang sama kalau bisa, ingin punya kegiatan yang sama dengan laki, boleh bekerja dan segala macam. Tapi kalau disuruh naik genteng nggak mau. Di mana letak kesamaan dan juga adilnya gitu ya? Gimana Kak Eva? Ingin letak yang samanya itu tadi ya, diakui ya, diakui oleh semua ya kan, oleh suami ya kan, kita harus menjadi partner, maksudnya harus sama-sama lah ya kan. Jadi tidak melulu beban capeknya di pundaknya itu hanya si ibu misalnya. Nah itu, jadi itu pengen sama kita di situ. Terus kalau di tempat pekerjaan juga ya kan, kadang-kadang misalnya ada pimpinan marah, ya kita harus jangan melulu yang misalnya yang dipersalahkan, misalnya yang layak dipersalahkan itu pekerja perempuan misalnya, tapi lihat dulu. Nah gitu, jadi pengen disamakan itu adalah sesuatu yang sunatullah ya, karena tadi memang sudah dibunyikan dalam kitab suci kita, memang kita semua punya kesempatan yang sama. Hanya ketakwaan lah yang membedakan kita semua gitu. Jadi pengen disamakan juga tadi bukan berarti yang tadi kata Kak Ruwaida di depan tadi, nelayan ke laut, perempuan juga pengen laut, nggak begitu. Cuma tadi memang itu harus dibuka kesempatan yang sama, ya kan, diberikan ruang yang sama, diberikan bentuk ekspresi yang sama, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau bicara soal pengen samanya bukan berarti pengen samanya ini yang jelek ya.
Saya pengen sama yang positif gitu. Tadi soal ekspresi, soal apresiasi, soal pengakuannya gitu. Jadi misalnya ada ilmuwan-ilmuwan perempuan yang punya penemuan-penemuan juga itu tolong dibunyikan gitu, tolong dimunculkan gitu. Jangan karena kan memang budaya kita memang sangat masih patriarki ya, artinya masih sangat mengakui bahwa ini adalah dunia laki-laki. Makanya kita history ya, bukan her story misalnya gitu kan. Karena memang itu sudah berabad-abad lamanya, tapi kita pelan-pelan bisa mengubah itu dengan dengan memberikan akses yang sama, dengan memberikan perlakuan yang sama, dengan memberikan peluang-peluang yang sama ya kan gitu. Karena semua kita sebenarnya sama, punya potensi, punya kesempatan yang sama. Baik, Kak Ruwaida, di Solidaritas Perempuan Aceh ini perkumpulan nanti perempuan-perempuan banyak. Ada berapa sih jumlah anggota ya sebutannya? Berapa orang sih? Kalau untuk saat ini kita punya 46 keanggotaan. Sebelumnya ada sekitar 68, tapi ada yang kemudian sudah meninggal, ada yang sudah mengundurkan diri karena ini kan dinamika di dalam berorganisasi tetap ada. Nah, anggotanya sendiri apakah dari kalangan korban tindak kekerasan atau memang ini pegiat sosial? Beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada dari ibu-ibu dari grassroots yang dulunya mungkin tidak pernah bergabung, tidak paham tentang organisasi, tiba-tiba juga setelah bergabung dalam kegiatan kemudian menggabungkan diri dalam organisasi. Ada anak-anak muda, ada malah yang tua. Jadi kita faktor umur itu tidak jadi persoalan, tidak menjadi hambatan kayak gitu ya. Berada di dalam satu organisasi ini adalah untuk maju bersama, melakukan perubahan-perubahan. Nah, jadi dari perkumpulan para perempuan Solidaritas Perempuan Aceh ini, tuntutan mereka sebenarnya apa sih untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan? Yang pertama keadilan pasti ya. Keadilan disuarakan kemana nih permintaannya? Ke pemerintah atau bagaimana? Tergantung kita gerakan advokasinya diarahkan kemana. Misalnya kalau mau ada perubahan pada sistem pemerintah atau pada kebijakan pemerintah di level provinsi, maka itu akan ditujukan ke pemerintah daerahnya. Tapi kalau rata-rata kan sebenarnya kalau bicara kebijakan yang tidak tertulis itu kan banyaknya di grassroots juga banyak kayak gitu kan, nggak tertulis tapi komunitas cukup mengikat kayak gitu ya. Itu kadangkala kita melakukan ke bawah. Jadi seringkali kan peraturan-peraturan yang tidak tertulis itu dan mengikat itu ada khususnya untuk perempuan-perempuan, mengatur tentang perempuan. Misalnya perempuan tidak dibolehkan keluar jam malam. Misalnya kita menemukan di salah satu kampung di Aceh Besar itu ada peraturan nggak boleh perempuan keluar malam gitu. Jadi pada saat kami menemukan satu kasus, anaknya sakit tengah malam, suaminya sedang di laut, jadi melaut malam hari. Nah, dia tidak bisa membawa anaknya ke rumah sakit, padahal butuh tindakan di waktu itu. Nah, berdasarkan kasus itu kita mencoba mendialogkan ke aparatur Gampung, karena aparatur Gampung kan juga pemerintahan, tapi levelnya grassroots kayak gitu ya. Mencoba melakukan dialog dengan aparatur Gampung terhadap situasi ini. Akhirnya aturan-aturan yang seperti itu kemudian karena pertimbangan untuk keamanan dan kehidupan yang lebih baik ke depan, akhirnya itu ditiadakan. Nah, saya melihat ada beberapa hal memang ketika itu didialogkan dengan komunikasi-komunikasi yang membangun dua belah pihak, kadang-kadang itu sangat memudahkan untuk melakukan perubahan. Tapi ada juga di kita masyarakat di Aceh, pokoknya mereka pegah mesti kan. Jadi hani pajohan soal-soal punak. Sorry, kadang ya hal-hal yang misalnya ini ada kendala yang harus diperhatikan tadi soal keberpihakan, soal bagaimana mengedepankan keselamatan dibandingkan dengan aturan-aturan yang tetek bengek yang tidak mendasar juga gitu. Nah, itu sih kadang-kadang menjadi satu hambatan juga. Baik. Nah, berbicara tentang kesetaraan gender ini Bali
mendapatkan nilai terbaik se-Indonesia ya. Aceh kapan nih? Insya Allah berjalan gitu ya. Kak Eva, saya juga salah satu ya mungkin saya penganut begitu ya, penganut paham di mana yang ada namanya kesamaan, persetaraan gender, kemudian tentang diskriminasi. Ini kembali lagi saya sepertinya hanya wacana saja, tapi saya sempat membaca di provinsi Biren ya, pemimpin Kabupaten Biren, di Biren ini membatasi jam kerja wanita sampai malam ya, nggak boleh begitu untuk duduk di kafe dan juga bekerja di ini. Sebenarnya ini bisa dikatakan diskriminasi atau kemajuan atau malah kita mundur. Kayak gimana ini? Iya, kalau mau dijawab yang sejujurnya itu kemunduran ya. Jadi nggak setuju ya? Orang di jahiliyah, lahirnya jahiliyah udah maju bisa. Iya. Jadi kalau kita ya di era yang sekarang, ya kan, kita berharap memang produk-produk kebijakan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan sebuah tempat, sebuah wilayah itu ya yang modern gitu ya. Apa sih maksud saya yang ini kan melihat, saya kurang tahu juga ya. Kalau saya pribadi anggap saja saya pribadi, ini pandangan saya itu ya memang sebuah kemunduran terus terang ya kan. Karena kan di mana kondisi yang sangat keras seperti saat ini, di mana perempuan juga harus bekerja, ya kan, itu sangat diskriminatif ya, betul gitu. Artinya memang kita juga di warung kopi itu kan tidak yang berhalwat, yang hanya berdua-duaan, tapi itu kan sebuah ranah yang publik ya, ranah di mana tempat bertemunya orang banyak gitu kan, tidak hanya 2 orang saja bertemu di situ bersepi-sepian, tidak kan. Betul. Nah, kalau untuk berhalwat ngapain di kafe? Iya, iya. Tapi memang sebenarnya kalau dari sisi positifnya membatasi jam malam itu sampai kapan sih gitu kan ya? Malah kalau kita kembali ke rumah itu jam malam kita perempuan malah sebenarnya lebih diskriminatif lagi gitu. Iya. Tidak hanya di dalam ruang publik tadi itu, di meja kopi itu, tapi juga di rumah tangga itu benar-benar diskriminatif lah itu. Betul. Ya kan, sampai nunggu suami tidur baru kita tidur. Maksudnya ada hal-hal yang yang sebenarnya itu ya membatasi kita ya. Cuma memang harus disuarakan dengan persuasif lah, maksudnya tidak yang langsung memberontak gitu, keras gitu, tapi memang harus menyampaikan dengan bahwa ini jadi kebutuhan tidak, kebijakan ini dikeluarkan menjadi kebutuhan tidak sih gitu, ya kan, malah kalau kita pikir-pikir secara ini kan juga menjadi kerugian nih, misalnya tidak hanya untuk perempuan itu sendiri, tapi juga untuk pelaku usaha misalnya gitu ya, jadi secara pendapatan dia mungkin akan berkurang gitu loh, karena yang tadi membeli minuman jadi berkurang, misalnya seperti itu, bisa dianalisa lah. Tapi itu juga memang harus ditelusuri lah gitu kalau menurut saya. Jadi memang perlakuan diskriminatif dalam sebuah kebijakan itu juga harus menjadi perhatian juga bagi pemerintah kita. Artinya ketika mau merancang atau mau menyusun, coba tolong dipikirkan, mungkin ya kalau permintaan kami sebagai perempuan itu menjadi kebutuhan kami tidak ya, gitu. Gitu loh. Jadi dan itu melihat menjadi perempuan itu tidak boleh tunggal. Iya, Perempuan iya. di dalam perempuan kan punya keragaman. Ini Iya, keragaman iya. identitas politiknya, keragaman latar belakangnya. Iya. Bagi perempuan yang dia lahir di tengah keluarga yang berkecukupan, ya. mungkin dia untuk akses pendidikan mudah, gitu kan. Tapi tidak bagi perempuan yang punya keterbatasan, yang lahirnya misalnya dari keluarga yang punya keterbatasan ekonomi. Tadi bicara tentang akses untuk bekerja di luar juga. Tidak semua perempuan dia punya ruang kerja di siang hari. Contoh saja misalnya orang yang jualan rebusan itu malam hari. Gitu ya. Jadi sore ke malam itu yang bisa punya ruang untuk mereka berjualan ya, berdagang. Kalau Aida punya data terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di Aceh, apakah semakin meningkat, menurun? Kalau data terakhir dari kita melihat dari Komnas Perempuan sih semakin meningkat. Oke, kita akan kita nggak usah jauh-jauh lah melihat ya, misalnya di daerah kita aja Banda ya, Aceh semakin gitu ya. hari
kita semakin disuguhkan dengan keunikan kekerasan itu sendiri. Baik, nanti kita akan bicara tentang penyebab utamanya. Baik, Jadi baik. kekerasan semakin meningkat di Aceh ya. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Haba Orginan.